lagi rame-ramenya di media sosial. Kemarin di salah satu kota, yakni di Bekasi, ini ada antrian orang rame banget ini. Hanya untuk mendapatkan uang instan cukup dengan men-scan mata. Aplikasinya adalah World App. Menjanjikan uang tunai mulai dari 200 hingga 800 ribu. Tapi syaratnya harus men-scan mata atau retinanya. Nah, ini apa nggak berbahaya, Mbak? Ya, kita akan bahas dua tema kali ini di POV Times. Yang pertama soal World ID atau World Apps ya. Kemudian yang kedua soal batalnya mutasi Letjen Kunto ya. Kunto Arif, putranya Pak Wakil Presiden Trisutrisno. Nah, untuk yang World ID, IDN Times ada yang pertama memberitakan soal itu ya. Karena, nah ini kan minggu lalu saya cerita ya, karena kita tapping dari San Francisco. Jadi saya menghadiri acara namanya Atlas, itu semacam business update yang dilakukan undangannya dari Tools for Humanity. Tools for Humanity ini adalah perusahaan yang didirikan oleh Sam Altman, yang juga kita kenal sebagai founder dari OpenAI, yang ChatGPT itu, dengan Alex Blania. Di perusahaan ini Sam Altman itu sebagai chairman dan Alex sebagai CEO. Nah, acaranya dihadiri oleh sekitar 1000-an orang ya, tanggal 30 April di Fort Mason, itu bekas benteng ya, militer di San Francisco, gede-gedean lah. Di situ Sam Altman muncul 4 menitan lah, cerita tentang bagaimana World ID. Jadi sebetulnya World ID ini baru mulai menjadi brand ya. Sebelumnya dikenal sebagai WorldCoin 2021. Jadi ide WorldCoin ini muncul, kalau kita baca-baca itu tahun 2019, berdua tuh si Sam Altman sama Alex Blania. Kemudian tahun 2021 mereka mulai dengan WorldCoin. Ini intinya adalah semacam aplikasi yang bisa mengkonek ke semua berbagai macam layanan, terutama di dunia keuangan, itu lewat crypto wallet ya. Jadi dompet elektronik kripto. Nah, idenya pada saat itu Sam Altman itu menyampaikan ke berbagai pihak di sana ya, mungkin termasuk pitch ke investor, ke negara-negara yang menjadi tujuan untuk merekrut user, itu semacam universal basic income. Jadi bagaimana lewat pengguna dari WorldCoin ini bisa mendapatkan penghasilan yang dan wealth redistribution ya, redistribusi dari kekayaan. Jadi semuanya bisa merasakan mendapatkan manfaat lewat aplikasi berbasis kripto. Nah, tapi nampaknya itu menimbulkan masalah di berbagai negara, karena bahkan di Amerika Serikat sendiri ini juga nggak bisa dijalankan. Jadi justru tanggal 30 April di acara yang di San Francisco baru diumumkan bahwa sekarang namanya World ID ya, itu baru bisa diluncurkan, dioperasionalkan di Amerika itu tanggal 1 Mei. Jadi sesudah dari tanggal 30. Jadi tadi kalau kita kembali 2021 WorldCoin, tapi kayaknya banyak mendapatkan tantangan dari berbagai negara, bahkan di Amerika sendiri, karena aturan tentang kripto, blockchain apa segala macam juga belum jelas. Jadi negara-negara masih ragu-ragu atau enggan untuk menerapkan. Lalu kemudian 2023 di rename atau di rebrand ya, dikemas ulang namanya supaya nggak ada koinnya. Jadi namanya World ID. Tapi prinsipnya tetap sama. Cuman narasi dari Sam Altman kalau saya baca di berbagai wawancara di media juga sudah berubah. Narasinya adalah ini adalah sebuah aplikasi yang tetap berbasis kripto, yang bisa memastikan identitas unik dari setiap orang. Jadi kan kalau di dunia ini kan sekarang terutama di saat AI berkembang dengan luar biasa, maka juga berkembang yang palsu-palsu, bot, deepfake ya. Kalau kamu main game, kamu kan nggak bisa memastikan bahwa kamu tuh lagi main game beneran sama orang atau enggak ya. Apakah bot atau mesin, atau misalnya yang kita lagi transaksi misalnya ya, apakah itu transaksinya itu bisa diverifikasi bahwa yang sedang kita ajak transaksi itu adalah manusia beneran, atau
ya orang lain gitu, orang lain dalam bentuk mesin gitu ya. Nah, jadi Volt ID itu menawarkan verifikasi identitas unik. Lewat apa? Lewat scan retina mata. Karena kalau biometrik ini tidak ada manusia yang sama retina matanya di dunia ini ya. Kalau yang lewat yang lain-lain lewat sidik jari apa segala macam sudah bisa potensial untuk bisa dipalsukan. Tapi kalau retina ini kayak semacam pertahanan terakhir dari identitas setiap orang ya, setiap manusia. Jadi dia menawarkan itu. Namanya World ID. Dia masuk ke berbagai negara ya. Nah, tapi yang menariknya justru dari acara di tanggal 30 April, terus terang saya mulai curiga ya. Habis acara peluncuran, Sam Altman cuma ngomong 4 menitan, lalu yang lebih banyak ngomong adalah Alex Blania, ya dia mengulang-ulang apa yang selama ini sudah disampaikan berbagai tempat, bahwa ini aman, datanya itu tidak begitu digunakan, di-scan, di-ops, namanya ops ya, yang kayak bola gitu, ada kameranya, jadi orang itu kayak gini ya, kayak misalnya kalau ini ops-nya ya bulat gitu kayak kepala, kayak terus dia kayak gini, kayak cek kacamata, terus berarti di-scan ya, terus nanti kalau misalnya sudah di-scan, nanti dia akan bisa mendapatkan insentif, insentifnya namanya WLD dari WorldCoin. Kalau di Amerika itu kemarin kira-kira sekitar $25 per satu ya. Artinya data retina kamu tuh dihargai secara segitu. Mungkin untuk bulan itu ya. Nah, tapi sebelum ke sana saya juga riset. Di beberapa negara menghadapi masalah, kayak misalnya di Korea Selatan dan di Brasil, itu mereka itu harus, kalau di Brasil operasi dihentikan sementara, Korea Selatan mereka harus membayar denda, karena ketahuan mereka mengumpulkan data tanpa ketentuan atau keterangan yang jelas data ini mau dipakai untuk siapa. Dan sertifikat atau surat persetujuannya juga tidak pakai bahasa Korea, sehingga mungkin banyak orang yang nggak tahu ya. Kemudian mereka melakukan berbagai macam pengumpulan data yang serupa di negara-negara yang banyak orang miskin, termasuk Indonesia ya, di negara Afrika apa segala macam. Siapa sih yang nggak mau diiming-imingi kalau orang miskin susah ya? Diiming-iming bakal dapat 300.000 atau 200.000 sebulan. Dari hasil redeem dari kripto WLD dan hanya cuman ngasih begini tanpa mereka tuh tahu apakah nanti bisa dihapus beneran, dampaknya segala macam, karena sudah menyerahkan pertahanan terakhir dari identitas personalnya. Nah, dan ketika ditanya soal bisnis model juga menurut saya dan beberapa wartawan lain, karena waktu itu diundang wartawan dari berbagai negara ya, termasuk Indonesia. Juga jawabannya tuh nggak meyakinkan lah ya. Waktu itu diumumkan ada kerjasama dengan berbagai nama besar ya, misalnya kayak Visa ya, kemudian Match Group yang di bawahnya ada Tinder yang untuk dating app itu ya, lalu Razer ID yang untuk game. Mereka terus terang Alex waktu jumpa pers bilang dia mengincar pasar Korea karena pasar Korea tuh gamernya tuh gede. Nah, mulai curiga di situ. Saya kan kembali tanggal 2 ya, tanggal 2 Mei, terus tiba-tiba mungkin karena saya banyak googling ya, banyak mencari informasi, mungkin algoritma menyodorkan ke saya beberapa informasi kegiatan dari World ID di Indonesia. Nah, ternyata mereka sejak 2 bulan terakhir itu sudah melakukan pengumpulan data. Kita kemudian melakukan investigasi ya, tim IDN Times datang ke beberapa tempat di Rawalumbu, di Bekasi. Itu setiap hari itu di ruko itu banyak sekali puluhan ratusan orang datang mengantri ya untuk bisa diambil scan retina matanya itu ya. Dan mereka ada yang karena dikasihnya WLD ya, kripto. Jadi kalau pas harganya lebih bagus itu bisa dapat 800.000, tapi belakangan turun bisa dapat cuma 200, 300. Jadi bergantung kepada rate daripada si kripto ini. Dan ini ada di berbagai tempat.
sebuah media asing melakukan investigasi, rupanya sudah dari sekitar 2-3 bulan yang lalu itu sudah juga sampai di desa-desa di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Nah, jadi mereka melakukannya tanpa sementara ini, selama ini ternyata aparat juga anehnya itu nggak curiga gitu bahwa ada bangunan yang tiap hari didatangin oleh ratusan orang. Agak sulit dipercaya bahwa aparat itu nggak datang ke situ, ini ada apa nih gitu ya, bertanya. Terus apakah ada izinnya misalnya ya, pengumpulan data itu, apalagi datanya data biometrik ya. Mestinya kan aparat itu curiga, tapi ternyata mereka selama ini bebas beroperasi. Apakah aparatnya nggak curiga atau ada hal yang lain, kita nggak tahu ya. Tapi kemudian concern-concern dari masyarakat itu rupanya sudah banyak juga laporan ke masyarakat yang masuk ke OJK dan Komdigi. Nah, akhirnya kan karena banyak sekali masukan dari masyarakat, Komdigi dan OJK juga, kita wawancara OJK ya, Kepala OJK, Ketua Dewan Komisioner OJK, Pak Mahendra Siregar langsung menginformasikan bahwa izin untuk operasionalnya dibekukan. Kemudian hari Minggu pagi ya, tanggal 4, kemarin itu Menkomdigi mengeluarkan siaran pers juga yang membekukan izin dari World ID ini, mungkin biar pasti. Jadi karena jadi PT Terang Bulan Abadi dan PT Sandina Abadi Nusantara selaku mitra lokal dari TFH atau Tools for Humanity akan dipanggil untuk memberikan klarifikasi atas dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik dalam layanan WorldCoin dan World ID. Sebenarnya ini sama ya, nama barunya World ID ya. PT Sandina Abadi Nusantara tercatat sebagai TDPSE untuk WorldCoin, namun PT Terang Bulan Abadi belum ya. Nah, jadi kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar, langkah pembekuan ini diambil menyusul laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan layanan WorldCoin dan World ID. Nah, dari penelusuran awal, PT Terang Bulan Abadi belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dan tidak memiliki TDPSE sebagaimana diwajibkan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini langkah yang menurut saya tepat ya, dan harus secara konsisten itu dilakukan. Karena gini, kalau misalnya ada pengumpulan data biometrik, misalnya pihak Tools for Humanity itu mengincar apa? Data Dukcapil 270 juta. Bukankah seharusnya ini dilakukan oleh pemerintah? Ya. Karena selama ini ketidakpercayaan, bahkan ketidakpercayaan dari publik terhadap kemampuan untuk mengamankan data pribadi itu juga muncul ke pemerintah. Bagaimana mungkin kita bisa percaya bahwa data personal kita percayakan kepada pihak ketiga, apalagi pihak asing ya. Pihak ketiga lah, kita nggak usah bilang, kadang karena teknologinya emang dari asing, kita belum secanggih itu, kita jangan ngomong asing juga, tapi pihak ketiga, siapapun itu ya. Bukan dikelola oleh pemerintah. Jadi data itu ada di tangan dari pihak ketiga, ya, bukan oleh pihak berwenang. Ketika data itu dikelola oleh pihak berwenang pun sudah terjadi, sering terjadi banyak data bocor, ya, termasuk yang pusat data nasional kita juga bocor, ya, data berbagai macam data yang berkaitan dengan kepentingan publik juga bocor, ya. Nah, ini saja kita masih punya problem, ya. Tahu-tahu ini ada pihak ketiga yang mau menawarkan untuk mengumpulkan data melalui scan retina, ya. Dan kita tidak tahu akan digunakan untuk apa. Karena sekarang itu fasenya mereka itu ada fase membakar duit. Mereka dapat dana dari investor $200 juta dari Andreessen Horowitz, dan kemudian mereka lagi memperbanyak sebanyak mungkin mendapatkan user. Harusnya logikanya yang bermain atau bertransaksi kripto atau kartu kredit atau dating app atau segala macam kan kelas menengah. Tapi kenapa kok yang dicari user di negara-negara miskin, yang banyak orang miskin masuk di Indonesia, rakyat-rakyat kelas bawah yang tadi itu. Jadi kan nggak nyambung. Jadi satu-satunya yang masuk akal adalah mereka nggak peduli itu siapa. Kalau perlu siapapun yang mau gue bayar, itu mau memberikan data biometrik retina mata,
Yang penting user gue bertambah. Tercapai. Kemarin kan di tanggal 30 April dia mengumumkan mencapai 26 juta user di 160-an negara ya. Saya tanya, berapa user di Indonesia? Karena dia sudah mulai beroperasi, setidaknya dia bilang, karena tanggal 11 Februari, dia ada acara tuh, Tools for Humanity itu ada acara yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Muhaimin Iskandar. Waktu kita cek, saya cek langsung pada tanggal 3 April kemarin ke Caimin bilang itu acara saya hanya hadir diundang oleh Foreign Policy yang didirikan oleh Pak Dino Patijal ya, FPCI, Foreign Policy Community of Indonesia ya. Memang kita lihat tuh di posting sama Caimin di media sosialnya. Jadi dia juga Caimin juga pegang ops-nya tuh bola. Sekarang ada ops yang lebih baru. Bahkan kemarin juga diluncurkan rencana untuk meluncurkan mini ops yang bentuknya tuh lebih simple gitu. Nah, jadi itu. Jadi mereka beroperasi yang perlu kita pertanyakan adalah untuk apa data itu nanti ya? Karena pernah ada kasus ya yang sebuah apps yang mengumpulkan data personal juga lewat DNA. Itu sempat istilahnya itu booming lah ya. Tapi tiba-tiba dia bangkrut. Dan ketika dia bangkrut, data-data melalui air liur atau segala macam yang dikumpulkan dari user yang ingin mengetahui sejarah riwayat hidupnya lewat DNA dikemanain? Apakah beneran bisa diproses untuk dari user untuk meminta supaya data itu dihapus juga tidak mudah ya. Lalu ada juga wartawan yang menulis bahwa ketika perang ya di Afghanistan tuh tentara Amerika mengumpulkan data iris dari orang-orang Afghanistan yang bareng sama mereka ya, atau berperang. Tapi kemudian ketika 2021 tentara Amerika pull out, sangat dikhawatirkan data-data biometrik itu jatuh ke tangan, termasuk ke tangan Taliban. Terus buat apa gitu ya? Karena sekarang, jadi kalau itu Taliban kan sering berkuasa di Afghanistan. Jadi pertanyaan bahwa ini siapa yang nanti megang datanya? Mereka bilang bahwa setiap kali nanti habis di scan datanya hilang. Jadi datanya itu nggak disimpan oleh mereka, nggak masuk akal, sulit juga gitu ya. Terus kedua, kalau kita udah nggak mau lagi jadi user, itu bisa nggak kita misalnya minta supaya datanya dihapus? Itu juga belum jelas ya. Model bisnis juga belum. Tapi intinya banyak sekali pertanyaan yang berkaitan dengan World ID ini. Dan tujuannya apakah nantinya untuk apa? Apakah memang untuk pengumpulan data yang kemudian data itu bisa diperjualbelikan untuk kepentingan siapa yang membutuhkan data dari individu-individu ini? Ini yang mereka sampai detik ini belum bisa memberikan jawaban. Dan ketika saya bertanya di jumpa pers, gimana bahwa banyak negara yang menentang apa segala macam, ya Alex Bania menjawab bahwa ya mereka nggak defensif sih, mereka tahu bahwa itu memang terjadi ya karena diberitakan banyak media. Mereka bilang mereka akan berusaha untuk menjelaskan kepada regulator di negara masing-masing karena ini hal yang baru, pasti tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaan ya. Tetapi kita berharap karena perlindungan masyarakat terutama pemerintah itu wajib ya, wajib untuk melindungi data dari warganya. Jadi langkah untuk membekukan operasional sementara, ini kan sementara katanya. Sementara, ya betul. Jadi ini justru digunakan oleh pemerintah dalam hal ini Komdigi dan lembaga terkait untuk juga berkoordinasi dan mengecek, memastikan potensi berbahayanya kalau data yang lewat retina ini justru dikuasain oleh pihak ketiga, ya. Jadi karena kalau sudah seperti itu berarti memang negara itu lemah dan gagal untuk melindungi keamanan data pribadi dari warganya. Betul. Keamanan terakhir ya dari tubuh kita adalah retina ternyata, namun justru digunakan.